Siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut ngantri kalau operasi pasar. Asal jangan kita berputus asa, kerja keras itu sudah biasa. Keluarga harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera jangan miskin lagi, amin. Kita sambut Profesor Dr. Aryo Nosiono dan Mbak Dewi Bunga. Bukan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mbak Uges kita sudah 26 hari berpuasa ya. Betul. Kita sudah buka puasa, sudah tarawih, dan hari ini kita menyaksikan acara favorit kita, Gemari. Ya betul, Gemari, Gerakan Masyarakat Mandiri. Iya. Itu harus pakai ya gitu Pak. Iya. Biar semangat semuanya. Betul. Malam ini istimewa sekali ya Pak ya. Iya, karena tidak saja kita yang beragama Islam hadir di sini. Ada juga saudara-saudara kita dari agama lain ikut memeriahkan. Karena acara hari ini adalah acara pelepasan saudara-saudara yang pulang mudik. Dan pulang mudik tahun ini kita namakan Mudik Merah Putih. Wow, Mudik Merah Putih karena bersamaan dengan bulan Agustus ya Pak ya. Betul, karena ini bersamaan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66. Betul Bukan sekali. main. Kita beri tepuk tangan Republik Indonesia. Semuanya pasti sangat bersemangat untuk Betul, pulang mudik betul. dan perlu banyak persiapan yang dilakukan dalam rangka menjalani mudik yang sehat, Betul. selamat, dan juga ini dari semua anggota masyarakat kelihatannya akan ikut berpartisipasi. Malam hari ini tamu-tamu istimewa kita juga banyak ya Pak Dan tidak yang lebih menarik dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita mengantar mereka yang pulang mudik. Ya. Tapi tahun ini ada juga acara bagi yang tidak pulang mudik. Oh. Nah, ada acara bagi yang pulang mudik. Ada acara bagi yang di tempat mudik. Jadi dibagi dua. Ada tiga. Ada tiga? Ada tiga. Satu Ada lagi tiga. yang mudik. Yang tidak mudik. Ya. Yang mudik. Yang mudik. Yang jadi tuan rumah dari mudik itu. Oh. Wah, lebih besar pekerjaannya hari tahun ini ya Pak ya. Besar. Oleh karena itu banyak sekali organisasi yang bergabung. Antara lain yang kita tahu dari Kominfo malam hari ini akan memberikan informasi yang jelas tuntas tentang pulang mudik. Ada Pak Dirjen yang ada di sini. Selamat malam Pak Dirjen. Ada Pak Freddy. Pak Freddy Tulung. Iya. Nanti kita akan bicara banyak sama Pak Freddy. Tetapi Terima ada kasih. juga Ya. jalan-jalan oleh Kementerian Perhubungan sudah disiapkan. Ada Pak Dirjen, Pak Suroyo ada di sini. Selamat malam. Tapi yang lebih menarik, Ya. acara malam hari ini disiarkan secara langsung, tidak saja oleh TVRI, tetapi juga oleh Radio Republik Indonesia. Ada di sini, Ibu Direktur utamanya. Selamat datang Bu Direktur dari Radio Republik Indonesia, tapi juga di FM. Ya, DFM, bahkan siarannya sampai di mana Pak? Sampai ke New York. New York. Tepuk pakai tangan dulu dong sistem untuk streaming. Ya, dengan sistem streaming. Bosnya ada di sini, Pak Biakto. Ya. Selamat malam Pak Biakto. Ya, Bapak tadi juga menyebutkan ada satu gadis cantik yang duduk di tengah ini loh. Karena akan diantar. Yang Siapa? pulang mudik Yang malam pulang hari mudik? ini secara simbolis diantar oleh Putri Indonesia. Ya Mbak, ngantar ya Mbak ya. Alessandra. Alessandra Usman. Jangan main-main, Putri Indonesia itu muda.
Kalau tua itu pendek-pendek seperti saya. Tapi kalau Bukan Putri muda itu Indonesia juga, tinggi-tinggi. Pak, namanya. Jadi tingginya berapa, Mbak? 170? 170 cm. Jadi hati-hati. Kalau Pak Parni Hadi itu beranilah dekat-dekat. Kalau saya nggak berani ya. Sampai janggutnya saja. Tapi yang istimewa tahun ini, baru saja seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu lah, didirikan apa yang dinamakan IRSI. Ini yang jaket yang Bapak pakai Ikatan, ini ya? iya yang saya pakai itu. Ikatan Relawan Sosial Indonesia. Apa itu, Bapak? Itu nanti biar Pak Parni yang bilang. Pak Parni. Oh, jadi Pak Parni adalah ketua dari IRSI. Ya, saya penasehatnya saja. Makanya saya kebagian jaket. Di studio ini kan dinginnya setengah mati. Kalau nggak Jangan pakai begitu dong, jaket, Pak. Kedengaran tua, Pak. bukan. Kalau deket-deket uges itu ya hangat juga. Jadi ketua umumnya adalah Pak Parni Hadi. Selamat malam, Pak Parni. Selamat malam, Pak Parni. Merdeka. Merdeka. Wah. Itu betul-betul mudik merah putih. Betul. Ini spesial karena ada merah putihnya. Berarti ada rangkaian juga untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Betul. Nah itulah. Jadi RRI, Pak Parni Hadi, Pak Dirjen, Kominfo, itu nanti akan membuat posko-posko. Nanti biar dijelaskan oleh beliau itu. Wah. Tetapi ada juga tamu istimewa kita dari PBNU. Selamat datang. Assalamualaikum. Pak Agus, Pak Manan, Abdul Pak Manan. Itu nanti akan ada masjid-masjid yang dari posko-posko sepanjang Pantura. Biar nanti beliau yang menjelaskan. Baik. Kalau saya menjelaskan habis acaranya. Juga selain saudara-saudara kita dari PBNU juga ada dari Buddha Suci. Buddha Suci. Ya. Ibu Yuni. Selamat malam Bu Yuni. Selamat datang. Namo Omitopo. Juga di sebelahnya dari Bala Keselamatan. Betul. Shalom. Selamat malam. Rupanya kenapa banyak pihak ya Pak? Nanti saya pengen tahu kenapa jadi banyak biar pihak nanti cerita masing-masing. Iya. Ya. Dari Hindu juga ini. Oh, satu lagi yang dari Hindu yang belum datang ya? Belum. Ya. Tetapi ada yang dari tradisional. Oh, ini adalah Asosiasi untuk Pengobatan dan Jamu Tradisional. Iya. Ramuan Indonesia. Selamat malam Ibu. Iya, ini juga pertama kali datang di Gemari ya. Selamat datang. Senang punya member nanti baru. Mudah-mudahan beliau-beliau itu di posko-posko bisa memberikan nasihat, jamu-jamu dan lain-lain ya. Luar biasa. Betul Karena sekali. Kan orang jalan jauh, macet lagi. Betul. Dan orang Indonesia pasti sangat menyukai kalau ada jamu dan Betul. pengobatan tradisional. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang malam hari ini diwakili kelompok dari Pacitan. Iya Pak, iya. Pacitan. Dari Pacitan kita beri tepuk tangan dulu. Selamat datang untuk teman-teman dari Pacitan, juga dari Apjabi. Ya, asosiasi. Nanti biar cerita. Karena ya. ada ratusan mobil datang dari Jakarta itu menyusur Pantura sampai ke pantai selatan di Pacitan. Wah, jadi yang pulang ke Pacitan gratis nih kelihatannya ya. Dan juga tidak ketinggalan YKI hadir pada malam hari ini. Selamat malam Bu. Kalau ada urusan anak dan sebagainya, nanti biar beliau jelaskan. Luar biasa ya. Dan juga pada malam hari ini hadir para pengurus dari Yayasan Damandiri. Ya, lengkap. Selamat malam, lengkap semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, tentunya acara ini terselenggara juga berkat dukungan dari Yayasan Damandiri, Harian Umum Pelita, Harian Umum Suara Karya, Harian Umum Duta Masyarakat, Harian Umum Terbit, Majalah Gemari, Majalah Gatra, Mingguan Madinah, Tabloid Wanita Indonesia, dan juga Radio DFM. Pramuka. Ada gerakan Pramuka. Ya. Tadi di situ, sekarang pindah lagi. Ya. Dari Kuarnas, Koordinator Nasional Gerakan Pramuka, dan juga dari Hiprada. Iya, kita beri tepuk tangan juga. Iya. Ada dua dari perwakilan. Pak Sekjen, ya, saya berharap semuanya sudah disapa, kecuali yang di belakang ini, Pak. Ya, jangan disapa dia. Jangan disapa. Kenapa, Bapak? Kan nggak meriah kalau dia ada anggota joki. POPSI. Apa tuh Pak? Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Berarti nggak bisa sama ratu berarti dong. Iya. Itu juga bukan ratu, putri. Ada jamu tinggi badan Bu? Nggak ada. Coki tapi rezekinya Banyak, tinggi Pak. banyak, Rezekinya, ya. iya.
hari ini semoga obrolan kita bisa memberi manfaat kepada saudara-saudara kita yang akan pulang kampung. Dan jangan lupa, kecuali disiarkan oleh RRI, DFM, pada malam hari ini kita akan mengadakan lomba. Ada kuis. Ada kuis. Bapak mau kasih hadiah nih buat kita-kita. Karena kan hadiah lebaran. Iya, hadiah lebaran. Ya. Iya. Catat nomor teleponnya. Nanti ada pertanyaan yang Anda bisa berikan jawabannya, baik pemirsa di studio maupun pemirsa di rumah, di 0878 7596 7404, 0878 7596 7443. Nanti bisa dilihat di layar kaca Anda. Nanti akan ada pertanyaan yang akan diajukan oleh Bapak, dan pastikan Anda mengirimkan SMS sebanyak-banyaknya. Ya, dan nanti tidak dibatasi ya, tidak dibatasi, Pak. Ya. Betul. Kita akan mulai bincang-bincang kita pada malam hari ini, namun sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini mengenai topik kita pada malam hari ini. Tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Iya, 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 iya. Mudik tahun ini kita beri judul Mudik Merah Putih karena bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66. Tahun lalu peristiwa serupa juga kita rayakan. Karena tahun ini bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-66, maka dihimbau kepada mereka yang pulang mudik untuk membawa 6 lembar merah putih dan 6 buku tulis untuk oleh-oleh keluarga di kampung halaman. Seperti tahun lalu, tahun ini setiap keluarga yang pulang mudik kita anjurkan juga membawa oleh-oleh yang sama, bendera pusaka Sang Merah Putih dan buku. Dari informasi yang kita peroleh, pengikut gerakan ini makin banyak. Bahkan masjid-masjid yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama sepanjang jalur Pantura kecuali dijadikan posko-posko di mana para pemudik dapat singgah untuk sholat atau beristirahat, secara khusus dianjurkan mengibarkan bendera merah putih untuk menggalang persatuan dan kesatuan selama mudik lebaran. Bekerja sama dengan Yayasan Damandiri, bendera pusaka itu telah dikirim ke masjid-masjid yang terletak sepanjang jalur Pantura. Sedangkan di Jakarta, perusahaan-perusahaan besar menyediakan anggaran khusus untuk mengirim para agen-agen dan karyawan mereka secara bersama mudik lebaran dengan oleh-oleh bendera merah putih dan keperluan keluarga lainnya sebagai rasa bangga dalam peristiwa nasional yang maha dahsyat. Mereka akan dilepas dalam kehormatan sebagai pahlawan pembangunan keluarga di tempatnya bekerja atau keluarga mereka yang menunggu di kampung halaman. Mudik merah putih menjadi pertanda kemenangan pahlawan keluarga yang mengatasi kemiskinan dengan bekerja keras penuh pengorbanan. Untuk mengamankan perjalanan di jalur Pantura dan daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya, DNIKS bekerja sama dengan Yayasan Damandiri, Dompet Duafa, RRI, Gerakan Nasional Pramuka, Kementerian Kominfo, dan lembaga lainnya menggelar kerjasama yang sangat erat. Kerjasama ini diwujudkan dengan mendirikan posko-posko sebagai tempat singgah untuk menyelesaikan berbagai keperluan. Merah putih seperti halnya Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Mari kita pelihara komitmen pada persatuan dan kesatuan, kehormatan hidup gotong royong, menghantar keluarga Indonesia berjuang demi masa depan yang lebih baik. Pulang mudik, mudik merah putih, bukan untuk bersenang-senang, tetapi kita jadikan momentum membangun keluarga, nusa dan bangsa. Bagus. Ya, Pak. Malam hari ini biarpun sudah H-7,
Tetapi informasi tentang pulang mudik masih perlu kita berikan terus-menerus. Betul. Oleh karena itu saya akan menyapa Pak Dirjen ini. Barangkali Bapak bisa memberikan informasi tentang mudik kali ini. Khususnya kalau informasi ini tentang mudik merah putih, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih Prof. Haryono dan Mbak Uges. Jadi pertama kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Damandiri dan DNIKS karena gagasan untuk Gemari, gerakan masyarakat mandiri. Keterlibatan kami di sini karena kami juga sedang mensosialisasikan bagaimana memanfaatkan ruang publik sebagai bagian dari sarana edukasi publik yang rasanya belum kita manfaatkan secara optimal. Nah, menjawab pertanyaan Prof. Haryono dalam hal ini, jadi seluruh persiapan sudah dilakukan, kebetulan Dirjen Perhubungan Darat juga ada di sini, tapi yang paling penting yang kita akan lakukan nanti dari segi kami, kita sudah membangun beberapa pos khususnya di dalam konteks menyiapkan pos-pos di lapangan untuk yang tadi disampaikan Prof. Haryono, sebagian untuk menghibur masyarakat. Kenapa demikian? Karena pesan pertama yang kami ingin membawa dari jalan tadi adalah bagaimana menjaga keselamatan di jalan dan keterlibatan mitra-mitra Gemari tadi mulai dari pramuka, kemudian juga dengan kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan lainnya juga kami galang. Barangkali sedikit informasi, tahun lalu pun kami membawa tema sedikit berbeda. Di samping pulang mudik lebaran, kalau tahun lalu kita kaitkan dengan sosialisasi pemanfaatan atau penggunaan tabung gas yang kemarin-kemarin ini pernah ada masalah-masalah, maka sekarang kita juga memberikan tema sedikit yang sedikit berbeda dikaitkan dengan bagaimana meningkatkan ketahanan masyarakat karena bangsa ini menghadapi cukup banyak permasalahan yang perlu kita selesaikan bersama. Nah, dalam konteks itulah kemudian penggunaan atau peran Gemari dengan mitra-mitra kerjanya di dalam konteks membangun dan memberdayakan keluarga, terutama di pedesaan, menjadi isu utama yang tentunya kami sambut gembira. Dan dalam hal ini seluruh jaringan yang ada, khususnya 6 media yang kami kerahkan, yaitu mulai dari media penyiaran, media cetak, kemudian media luar ruang, media tatap muka, media tradisional, dan yang terakhir media modern, jaringan media jejaring sosial kami gunakan dalam konteks meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya karena aspek mudik lebaran dalam konteks mudik merah putih ini menjadi sarana pembelajaran kita bersama. Termasuk penggunaan Twitter, Facebook, betul dan sekali. sebagainya. Jadi termasuk ini, dan untuk diketahui karena ternyata Indonesia sekarang mempunyai pengguna internet hampir 40 juta. Nah, kita beri tepuk tangan. Dan kalau tadi dikatakan Facebook, Twitter, Facebook kita nomor 2 di dunia malah sekarang. Nomor 2? Nomor 2 dengan generasi muda yang paling utama, oleh karena itu menjadi sarana penyampaian informasi publik yang sangat signifikan. Itu provider-provider sudah disiapkan, Pak, ya? Jelas, dan dalam karena dengan ini, sendirinya akan ada ledakan, ya? Betul sekali, dan ini juga kita sudah berkoordinasi dengan keseluruhan operator dalam rangka, dan kebetulan pada mulai hari siang tadi Presiden melakukan semacam roadshow di lapangan keliling di pantai utara, dan ini juga kita siapkan dari aspek telekomunikasinya. Kita beri tepuk tangan untuk Kementerian Kominfo, ya. Mbak Uges, coba ditanya Pak Dirjen itu, jalannya udah siap atau belum? Pak Dirjen kita selalu sibuk di setiap hari raya dan event-event lain ya Pak, ya. Tapi khusus Ramadan dan Lebaran ini pasti ekstra ya Pak? Ya biasa, ini pekerjaan rutin tetapi membawa masalah biasanya. Tapi kita mencoba untuk menyiapkan dengan baik. Terima kasih Pak Profesor Haryono, Mbak Uges, acara Gemari pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa seluruh pelayanan transport darat, laut, udara, kereta api semua sudah siap untuk menyambut kurang lebih 15,5 juta yang akan mobile untuk pulang kampung, pulang mudik. Kita siap 15,5 kurang juta. lebih 15,5 juta dari DKI Jakarta, yang antara 6 sampai 7,5 juta DKI dan Jabodetabek. Kemudian infrastruktur jalan sudah kita coba jalani sampai hari Minggu pagi, baik Pantura maupun jalur selatan semua sudah siap dilalui. Namun demikian kami mengharapkan masyarakat untuk hati-hati
Karena biasanya pada musim-musim seperti itu banyak pasar-pasar dadakan. Betul. Pasar tumpah, pasar dadakan, hingga saya minta tolong untuk hati-hati. Kemudian terima kasih kalau nanti IRSI mau bergabung juga, kita di tempat-tempat tertentu sudah disiapkan untuk pos-pos untuk istirahat. Jadi seluruh jembatan timbang yang beroperasi ditutup untuk pos istirahat bagi teman-teman yang mudik, baik menggunakan mobil pribadi maupun sepeda motor. Dan sepeda motor diperkirakan pada tahun ini akan meningkat kurang lebih sekitar 2,5 juta yang akan naik sepeda motor. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan sepeda motor diangkut dengan truk, penumpangnya diangkut dengan bis dengan gratis, tapi yang memang menggunakan sepeda motor masih cukup tinggi. Nah, ini saya minta tolong nanti masyarakat yang menggunakan sepeda motor, karena jalannya semua tidak mulus, masih ada yang tambal sulam, untuk lebih hati-hati. Namun demikian, H-4 sampai dengan H1, truk-truk yang dengan tekanan gantar lebih dari 2 stop untuk operasi, kecuali untuk BBM, bahan makanan, dan 9 bahan pokok yang lainnya. Oh ya, jadi ini yang sudah mengurangi disiapkan. Ya. Semua sudah disiapkan, pemerintah siap untuk menyambut H-7 sampai dengan H+7. Demikian Prof. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Dirjen. Bu Niken ya, kecuali acara malam hari ini disiarkan secara langsung ya, apakah H-7 itu Radio Republik Indonesia juga mengiringi para pemudik ini? Betul sekali Bapak Prof. Haryono. Jadi RRI memang sudah kurang lebih 30 tahun setiap lebaran kita menyelenggarakan siaran arus mudik, arus balik, dan tahun ini RRI memang mengambil tema Indonesia berlebaran bersama RRI. Oh. Iya. Sambil bawa merah putih ya. Iya. Jangan lupa Bu. Ya, namun demikian karena kami senang sekali diajak oleh DINKS, oleh Gemari untuk bergabung dalam Mudik Merah Putih ini, merupakan sinergi networking luar biasa dari berbagai instansi, lembaga yang bersatu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik. Jadi RRI selain memberikan informasi melalui liputan arus mudik, sebelumnya kami mengadakan ekspedisi untuk memberikan informasi secara komprehensif mengenai perjalanan arus mudik dari Jawa ke Sumatera, Jawa, Bali. Kemudian juga selain memberikan informasi melalui liputan, kami juga menyelenggarakan tenda publik. Ini sudah sejak waktu Pak Parni Hadi menjadi Dirut. Kemudian saya teruskan di setiap tenda publik ini selain memberikan informasi transportasi darat, laut maupun udara, juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan di situ ada bekerja sama dengan bengkel, bengkel mobil, bengkel sepeda motor, kemudian juga pijat, kemudian juga dengan dompet duafa. Kita bekerja sama di setiap pos tenda RRI menyediakan takjil gratis untuk para pemudik. Bukan main. Ya, di samping itu kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dengan PMI. Jadi judulnya memang Tenda Publik RRI, tapi di dalamnya berbagai layanan kami ajak untuk bergabung. Sekarang ini ditambah dengan IRSI, kemudian juga dengan Kominfo, kita Pramuka, RRI di semua tenda publik. Kita ada 12 titik tenda publik, Bapak. Ini menyelenggarakan juga hiburan untuk para pemudik yang lelah. Mereka berhenti di pos-pos RRI. Kemudian karena semua RRI ini memiliki tim kesenian, jadi ada yang hiburan keroncong, campur Kalau sari. Kalau mobilnya rusak, ada ahli bengkel apa enggak? Iya, ada juga. Kita kerjasama dengan bengkel. Jadi di tenda RRI itu kita kerjasama dengan bengkel. Nah, di samping itu jadi juga kecuali bengkel badannya yang mudik, iya, juga ada bengkel kendaraan gitu iya, ya. betul.
Kemudian juga kami mendorong masyarakat untuk menjadi reporter. Jadi kami mengembangkan citizen journalism, di mana masyarakat bisa membantu pendengar lainnya yang menginginkan informasi tentang arus lalu lintas masyarakat atau pemudi ini yang tengah terjebak kemacetan atau karena adanya kecelakaan, adanya tanah longsor, kemudian adanya pasar-pasar tumpah, itu bisa memberikan informasi langsung ke RRI, kita siarkan sehingga masyarakat yang akan lewat di situ ada jalan alternatif. Ini adalah karena RRI memang lembaga penyiaran publik, kita menggerakkan masyarakat untuk selain mendapatkan informasi dari RRI juga menyampaikan informasi untuk masyarakat yang lain. Bukan main. Jadi kalau bapaknya masih di Cirebon, anaknya udah sampai Semarang, bisa juga lewat RRI gitu. Betul sekali Bapak. Jadi kami juga punya acara tali kasih selama H-7 H+5 ini. RRI sekarang ini sudah bisa didengar di 11 negara. Seperti minggu yang lalu Bapak sendiri ke Hong Kong bersama Pak Parni, Pak Freddy Tulung, disiarkan oleh RRI, dan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri ini bisa mendengarkan siaran RRI. Dan setiap malam RRI menyiarkan Ramadan di luar negeri. Sudah ada 45 negara. Setiap hari kita menghubungi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, bagaimana mereka melaksanakan ibadah puasa ketika siang itu begitu panjang, 18 jam. Jadi bisa berbagi pengalaman. Puasanya puasa 18 jam ya, gitu ya. Ini dengan masyarakat di tanah air. Jadi sudah 40 negara. Jadi RRI terus akan melakukan terobosan-terobosan dalam rangka melayani masyarakat. Membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Kita beri tepuk tangan untuk RRI. Tadi saya dengar Putri Indonesia mau menemani Pak. Iya. Pulang kampung, apa betul begitu? Ya betul Mbak Gus. Serius? Serius, Sandra? pastinya. Dan di sini Yayasan Putri Indonesia beserta Mustika Ratu dan Ibu Muryati Sudibyo, kita memang selalu concern terhadap masyarakat, kepada berita-berita kemasyarakatan, dan kita melihat hal ini merupakan gerakan mudik merah putih ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan harus didukung, dan pastinya kita para Putri Indonesia siap 100% untuk turut serta dalam kegiatan ini, dan pastinya kita akan tanggal 26 nanti kita akan turut serta. Insya Allah kita ikut ke lapangan untuk membuka acara mudik merah putih ini. Wah, bakal meriah sekali. Tahu guys ya Pak, bisa-bisa nggak jadi pulang mudik? Iya Pak. Atau ini malah yang pulang mudik nanti tumpah ruah gara-gara mau lihat Putri Indonesia. Kadang yang mudik-mudik pada datang ke Jakarta mau lihat Putri Indonesia. Ini hanya di acara pelepasan di Jakarta kan, tidak ikut jalan-jalannya ya? Insya Allah ya. Belum, mungkin tahun depan. Iya. Tahun depan akan ikut? Insya Allah, kenapa tidak? Pastinya ikut. Ada program khusus mungkin? Untuk tahun depan? Ya nanti mungkin beserta Yayasan Putri Indonesia dan juga IRSI, kita akan kerjasama juga dengan IRSI. Kita nanti untuk sukarela dan dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya Pak ya. Iya, seharusnya Putri Indonesia memang menjadi inspirasi buat putri-putri yang lain yang ada di Indonesia. Betul, bahwa biarpun cantik tetapi tetap peduli terhadap sesama. Betul Pak. Biarpun yang dilayani orang pulang mudik, karena kemarin ini saya sama Pak Parni sama Pak Freddy ini ke Hong Kong. Di sana itu Nakerwan. Yang namanya diindahkan menjadi TKW, namanya diindahkan lagi menjadi TKI. Tapi mereka bilang, Pak, namanya boleh ganti 1000 kali, tapi kami tetap babu. Babu. Tetapi semangatnya berbondong-bondong antri bulan puasa ini apa? Membayar zakat. Kenapa membayar zakat? Karena mereka tahu bahwa zakat itu untuk fakir miskin. Padahal beliau-beliau itu juga miskin tadinya. Tetapi sekarang semangatnya, aku dulu miskin, tapi sekarang aku bayar zakat. Luar biasa. Pak Parni, tahun ini secara khusus ya,
Pak Parni dan banyak teman-teman mendirikan IRSI. Coba ceritakan sedikit. Ini mendirikannya pas tantangan pulang mudik ya, coba. Terima kasih Prof. Saya ingin menyimpulkan mulai dari Mbak Huges, Pak Dirjen, Bu Niken, Putri, Prof dan Pak Freddy dan semua hadirin ini. Ternyata saya bersaksi malam hari ini. Wow. Di bulan Ramadan, di bulan proklamasi, ternyata semangat kerelawanan sosial sangat tinggi. Semangat volunteerisme, semangat menolong orang lain sangat tinggi tanpa mikir dibayar berapa. Semuanya bersemangat membantu yang lain. Lalu kita ambil momentum 17 Agustus bertepat 17 Ramadan. Kita umumkan resmi pengukuhan berdirinya Ikatan Relawan Sosial Indonesia, disingkat IRSI. Saya diminta setelah aklamasi menjadi formatur sekaligus ketua umum tanpa sogokan dan tanpa gaji, karena namanya juga relawan. Prof Haryono mau tidak mau saya minta menjadi ketua Dewan Pembina dengan ucapan siap sukarela. Itu adalah semangat. Dan saya ingin mengajak hadirin dan mengajak penonton semua untuk ikuti saya. Saya akan bertanya, relawan Indonesia, mana orangnya? Jawabnya, ini. Saya ulangi, semua berdiri. Relawan Indonesia, mana orangnya? Ini. Terima kasih. Relawan itu di hati, sungguh RI telah berbuat pramuka, domba tuafa, ada Buddha Suci, ada bal keselamatan yang Hindu, yang Islam, yang Manado, yang Batak, semua bergabung dalam IRSI. Prof adalah pembina kami, saya ketua umum. Kami ingin menunjukkan bahwa bangsa ini masih bisa bangkit dengan semangat kerelawanan, peduli terhadap sesamanya. Iya, tidak semua transaksional, tidak semua pakai uang saja, tetapi semangat inilah yang harus kita hidupkan. Semangat inilah yang kita muliakan di bulan Ramadan dan di bulan proklamasi Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Artinya Pak Parni, kegiatan ini tidak berhenti hanya untuk Lebaran dan puasa. Relawan itu sepanjang masa. Betul. Jadi begini, acara begini kan terjadwal. Seringkali begini dimanfaat orang tidak bertanggung jawab untuk cari muka, untuk promosi. Itu boleh, tetapi dari itu di sini semangat itu. Setiap saat, dimanapun, kapanpun, tidak mendaftar anggota RSI juga boleh berbuat. Betul. Anda semua kita berbuat, kapan saja, di mana saja. Itulah semangatnya. Tidak harus dipublikasikan saja, tapi media sangat penting untuk membantu kami mempromosikan acara ini. Pak Haryono sangat bagus. Kemarin membantu kami, di samping juga ketua pembina kan. Itu wajib hukumnya, kita saling membantu, saling mempromosikan, saling bersaing untuk berbuat kebaikan. Fastabil khairat kata orang NU. Kita semua bertanding untuk kebaikan. Begitu Prof. Terima kasih. Semangatnya luar biasa deh kalau Pak Parni. Insya Allah. Kalau sudah sama Pak Parni Hadi, mantan Dirut RRI, kayak kita ini jadi acara RRI. Acara IRSI sekarang. Acara IRSI sekarang. Ya. Jadi Pak Huges, tahun ini secara khusus ya, saudara-saudara kita dari PBNU ya, yang diwakili oleh Pak Agus dan Pak Manan. Ya. Sudah sedia untuk bergabung Pak Parni. Terima kasih. Bergabung, lalu mereka mendirikan posko-posko di masjid-masjid sepanjang ini. Bagaimana Pak Agus atau Pak Manan yang cerita? Silahkan, monggo mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan untuk sama-sama bertemu di sini. Intinya kami mendukung untuk posko mudik merah putih dan mudik merah putih Pak ya, Pak Haryono Suyono. NU tahun ini adakan mudik bareng dari depan PBNU 25 bus. Ya, kemudian mendirikan 130 posko mudik masjid dari mulai Sumatera sampai ke Bali. Nah, Pantura dan
masjid-masjid yang ada di selatan, karena memang banyak orang-orang NU yang mudik. Kalau Islam tapi bukan NU boleh juga mampir. Boleh, semua mampir boleh, semua mampir di masjid. Ya, bukan hanya untuk NU, orang NU saja. Ya. Tapi kita sebagai ormas Islam wajib memberikan pelayanan karena prinsipnya NU bahwa Ramadan itu adalah secara filosofinya mudik itu, Ramadan itu bulan rahmat, bulan ampunan, dan bulan pembebasan dari siksa api neraka. Bahwa mudik itu penting karena dosa-dosa dengan Allah bisa diampuni, tetapi dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia itu bisa diampuni oleh Allah apabila orang yang mudik itu atau orang yang berpuasa itu meminta maaf kepada sesama. Nah, yang masih ada orang tua tentu mudik itu menjadi sarana untuk bertemu dengan orang tua, dengan saudara yang satu sama lain memberi atau memaafkan sehingga terampuni segala dosa baik yang di masjid itu kecuali untuk sholat kalau pas waktunya begitu, apa saja yang ditawarkan? Yang disediakan di masjid itu selain memang penyediaan kamar mandi, toilet yang bersih, kemudian pelayanan dan ada juga pengurus NU di setempat untuk memberikan takjil buka puasa, seperti menyediakan korma, ada kolak seperti tahun lalu itu muslimat, fatayat, kemudian ada GP Ansor yang menyediakan snack dan seperti pisang goreng untuk takjil kalau mobilnya rusak ada kayak di posko lain tadi ada juga ahli. Nah, itu perlunya yang lain sama-sama berpartisipasi. Jadi saya nanti NU mendukung dengan Mudik Merah Putih ini. Selain memang NU pendiri bangsa ini, ikut di dalam mendirikan bangsa ini, maka nggak ada bedanya antara Merah Putih dengan Mudik NU, sama-sama. Bagus, kita beri tepuk tangan. Terima kasih Pak. Kecuali Pak Parni, kecuali yang di jalan-jalan, mudik tahun ini meninggalkan juga saudara-saudara kita yang tidak pulang mudik. Betul Prof. Kita ada Ibu Yuni. Ini RC ini ya. Dari RC, rupanya sukarelawan dari Bunda Suci ya. Bisa cerita Bu Irsi ya. Yang tidak mudik itu diapakan? Baik, selamat malam, salam sejahtera buat semua yang di sini. Saya terus terang merasa gembira ya dan tambah semangat karena dengan konsep Pulang Mudik Merah Putih, nasionalisme bukan main, kemudian kepedulian Pak Prof Haryono yang kita sampaikan dari kami mewakili sahabat saya dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Apa yang kami berikan adalah berupa program pelayanan media TV, TAI TV. Jadi liputan yang pulang mudik serta layanan iklan kemasyarakatan. Jadi mereka bisa, yang pulang mudik juga bisa mungkin melihat suasana yang keramaian dan rasanya luar biasa. Kali ini baru yang pertama kali kami bergabung dengan IRSI dengan Gemar ini, dan mudah-mudahan terus berlangsung kerjasama ini dan sukses, bahagia, saling bersatu, saling memperhatikan. Luar biasa, selamat buat IRSI. Terima kasih. Tari-tarian rencananya. Iya, kita akan cari tahu lebih banyak lagi mengenai bagaimana saudara-saudara kita yang non muslim yang akan membantu saudara-saudara kita yang akan pulang mudik. Tapi ada satu selingan dari Coki dan teman-teman tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya. Dimanapun kita berada, merah putih tetap berkibar, merdeka! Terima kasih Mas Gomblo yang sudah mengarang lagu ini. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar
berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini melaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibar yuk bareng-bareng. Terima kasih. Bendera negeriku berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin jiwa raga ini melaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Dimanapun saudara-saudara berada, seluruh Indonesia pemudik, kibarkan bendera merah putih. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Gus, tadi yang di jalan yang tidak berangkat, tetapi juga yang menjadi tuan rumah di tempat mudik. Ini kita baru bicara yang berangkat tadi ya Pak. Posdaya itu nanti kita minta Pak Biakto barangkali bisa menjelaskan posdaya itu apa ya? Perannya untuk apa menjadi kira-kira? tuan rumah. Pak Biakto. Karena posdaya akan jadi tuan rumah di desa-desa dari para mudik ini. Coba ceritain Pak Biakto. Ya, baik, Bapak-bapak yang saya hormati, Ibu dan yang saya hormati. Jadi posdaya ini merupakan satu forum dari masyarakat, keluarga-keluarga di pedesaan yang tentunya akan sangat berbahagia sekali menerima saudara-saudaranya yang mudik dari kota-kota besar yang dari Jakarta dan ke desa-desa, di mana diharapkan tentunya mereka akan bisa ikut. Kebanyakan kelompok-kelompok keluarga ini juga keluarga miskin, Pak Aryono. Jadi diharapkan tentunya mereka datang itu juga bisa membantu keluarga-keluarga miskin itu untuk bersama-sama merayakan hari raya Lebaran di situ. Nah, di sini diharapkan menambah semaraknya tentunya suasana Lebaran di keluarga-keluarga yang ada di posdaya tadi. Barangkali ada produk-produk yang jadi oleh-oleh begitu? Iya, saya kira mereka posdaya ini juga merupakan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang menghasilkan berbagai barang-barang yang diharapkan dapat nanti dibeli oleh mereka. Datang tentunya membawa untuk membawa kembali pulang oleh-oleh ke Jakarta. Nah, di situ berarti bisa dipasarkan oleh keluarga-keluarga yang baru datang dari Jakarta tadi. Ini salah satu yang hal yang sangat ekonomi positif. pedesaan hidup lagi, pedesaan bisa berkembang, dan diharapkan tentunya ini akan bisa menimbulkan pengaruh yang besar sekali pada kehidupan ekonomi di pedesaan. Saya kira itu yang salah satu yang paling penting di situ. Oke. Terima kasih, Pak.
Jadi bagi para pemudik jangan lupa ya mencari pos daya, barangkali ada produk-produknya. Coba kita tanya ini, Ajabi ini. Ajabi sudah ngerancang pulang mudik bareng. Berapa kendaraan, lalu nanti oleh-olehnya dari mana belinya? Silakan. Baik Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Abjabi, Asosiasi Pengusaha Pekerja Jasa Binatu, yang terdiri dari Pacitan, seluruh Jabodetabek Suci. Suci itu Sukabumi Cianjur, yang mana pada Lebaran ini Abjabi memberangkatkan mobil roda 4 karena Bapak Perhubungan Darat melarang dengan roda 2, yaitu 362 kendaraan roda 4 terdiri dari Suzuki, Carry, AVV, Kijang dan lain sebagainya dengan total penumpang 2.896. Itu semua tukang binatu? Semua tukang cuci. Oh, tukang cuci. Pembantu rumah tangga yang dibawa pulang, Pak, yang berasal dari Pacitan 95%, lainnya Ngawi dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini kita mendukung program Posdaya yang dipimpin oleh Bapak di Pacitan, yaitu dengan mengadakan voucher untuk belanja kepada produk-produk Posdaya di Pacitan nanti. Dan ini kami berikan contohnya voucher yang mana penumpang dari 2.900 sekian ini kita akan arahkan untuk membeli voucher ini untuk ditukarkan nanti produk-produk Posdaya di Pacitan, yaitu sale, kolong, keripik dan lain sebagainya yang 19 item. Ekonomi pedesaan. Hebat ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa untuk menggerakkan ekonomi khususnya di Kabupaten Pacitan dan umumnya pada posdaya-posdaya yang telah terdaftar, Pak. Oh. Kolong apa kolong? Kolong klitik, Pak, yang berasal dari singkong. Dan Abjabi ini tidak hanya di Jabodetabek, Pak, namun Bandung, Surabaya juga ikut bergabung. Semarang yang insya Allah nanti basarnya pada tanggal 28 Agustus di Gasibu Pacitan. Jadi langsung lah mendengarkan siaran ini, langsung bikin basar. Ya, luar biasa. Itu contoh Pacitan. Pacitan. Dan Mas, sampean bisa berdiri ngadep kamera sana, Mas. Pidato sama. Ya, kamera depan ada, Pak. Pura-puranya kayak Presiden Republik Indonesia. Kan juga dari Pacitan, Mas. Saudara-saudara para anggota paguyuban begitu. Cobalah tiru Pacitan begitu. Mikrofonnya, sudah dari situ aja. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara di seluruh Indonesia paguyuban. Saya mengharapkan meniru dari Pacitan yang mana memproduksi membantu Posdaya untuk membeli produk-produk Pacitan yang untuk oleh-oleh ke perantauan kembali, yaitu ke Jakarta, Surabaya dan Bandung. Harapan kami ini bisa untuk membantu masyarakat desa meningkatkan ekonomi dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di kampung halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Kita sekarang kan punya presiden dari Pacitan. Nah, ini tukang binatu pun sudah presiden binatu. Presiden binatu. Luar biasa. Presiden binatu Indonesia. Ini mungkin kita, mungkin kita bisa berikan bendera merah putih, Pak. Iya, boleh. Untuk persiapan nanti saudara-saudara kita akan pulang. Siapa yang kita berikan ya sekarang? Yang Pak Dirjen. Nah, merah putih untuk Pacitan. Pacitan. Silakan. Mikrofonnya boleh ditinggalkan, Pak. Ya. Selamat ya. Membantu ekonomi pedesaan. Diperlihatkan benderanya. Benderanya. Ya, diputar begini, Pak. Iya. Itu ya merah putihnya ya.
Kemudian dari Pak Dirjen. Untuk NU. Satu aja Pak, satu aja. Satu dari NU. Satu dari NU, satu dari NU satu aja Pak, satu aja. Ya. Boleh berdiri di sini. Dari Buddha Suci. Dari Buddha Suci. Mohon Pak Parni. Gantian. Pramuka, Putri Indonesia. Oh. Ya. Siapa yang itu? Pak Spender dari Bala Keselamatan. Ibu Niken akan menyerahkan kepada Bapak Mayor Spender dari Bala Keselamatan. Siapa lagi yang dari organisasi jamu dan pengobatan tradisional? Pak Dirjen lagi. Iya. Satu lagi dari YKAI, Pak. Dari YKAI. Ibu. Waktunya isi. Oh ya. Ibu yang menyusui. Masih ada? Apa? Siapa yang belum? Hiprada. Pak Biakto menyerahkan. Monggo. Apakah ada dari Kulon Progo? Ya, Kulon Progo, Pak. Iya, silakan. Dari Kulon Progo. Oh, dari Kulon Progo. Ya. Ada lagi yang belum tersebut. Madu Besana, Pak. Hiprada. Hiprada, satu lagi, Pak. Silakan, Pak. Foto bersama ini sekarang. Oke, silakan kembali. Terima kasih sekali lagi, kita beri tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang akan mewakili kita untuk membawa dan mengibarkan bendera merah putih ketika saat pulang mudik nanti. Jangan lupa para anggotanya suruh bendera merah putih sebanyak-banyaknya dan dipaketkan. Satu paket isinya 66, artinya 6 merah putih, 6 buku tulis atau buku pelajaran. Nanti dioleh-olehkan kepada masyarakat yang ada di desa. Karena merah putih adalah simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan buku tulis adalah simbol untuk mencerdaskan bangsa. Setuju? Setuju. Kan main. Merdeka. Bapak, kita juga ingin tahu, kalau dari Buddha Suci tadi sudah, kita ingin tahu dari Bala Keselamatan apa yang dipersiapkan untuk membantu saudara-saudara kita. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Mikrofonnya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera kita pada malam ini. Kami dari Bala Keselamatan untuk Indonesia. Di dunia, The Salvation Army ada di 125 negara saat ini. Kami sangat senang oleh karena kami berada di bawah panji IRSI, Ikatan Relawan Sosial Indonesia. Dan kami pada tanggal 25, 26, dan 27 mendirikan tenda di Stasiun Senen. Kami ada 60 relawan yang akan ikut memberikan informasi, kesehatan, dokter dan suster, dan juga berbuka puasa pada jam 6 ya, untuk buka puasa selama 3 hari itu, dan memberikan buah tangan seperti buku tulis, ballpoint, pensil, dan juga boneka dan bendera merah putih. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Saya senang sekali hari ini kita mendengarkan banyak, tapi tadi yang bikin saya penasaran apa yang akan dilakukan sama Aspetri. Iya. Ini menarik, kita baru kali ini. Ayah. Terima kasih, Bu. Pak Prof, jadi kita mau baru bergabung. Yeah. Kemudian Aspetri yang sekarang kepengurusan baru sama sekali. Oh, jadi pengurusnya baru semua baru ganti.
Munas kemarin tanggal 3-5 Juli. Kebetulan ketuanya dari Semarang. Tapi kita punya anggota tersebar hampir seluruh Jawa dan Sumatera sebagian, ada di Bali. Jadi untuk ini Aspektrian membantu pos-pos yang ada, udah koordinasi dengan para anggota di daerahnya, Pak. Iya. Itu. Jadi sekarang kita akan membantu di pos-pos yang ada untuk pelayanan kesehatan. Banyak yang sakit, masuk angin, dengan terapi kita bisa membantu sebagian, tidak pingsan dan sebagainya. Jadi ada terapi dan ada pengobatannya juga. Iya. Contohnya bagaimana, Pak? Ibu nggak enak badan, kita terapi supaya nggak pusing. Kita menjelaskan beberapa poin. Jadi metodenya berapa tekanan supaya dia nggak jadi pingsan. Kadang-kadang kalau capek, kita tekan beberapa titik dia akan tidur nyenyak. Atau nggak jadi pingsan, Bu. Baru kita kasih herbalnya nanti. Herbalnya itu ya berupa jamu, minuman gitu. Ada temulawak, beras kencur, jahe dan sebagainya macam-macam ya. Pokoknya itu semua asli Indonesia, Bu. Asli Indonesia asli ya. Indonesia kita. Iya. Karena ini program dari Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan tradisional. Ini baru tahun pertama ikut dalam mudik ini ya, mudik ini dan bergabung dengan IRSI. Luar biasa. Terima kasih. Pak Parmi hebat sekali nih anggotanya. Dengan berapa tenaga kita udah koordinasi di Bungur Asih udah ada juga. Siap, sukarela. Siap. Wah, luar biasa. Mbak Uges, kita juga ada pramuka. Iya, betul sekali. Adik-adik, kakak-kakak pramuka. Silakan. Pramuka bagaimana? Tahun lalu sudah aktif sekali. Ya. Mikrofonnya Pak ke pramuka. Kakak-kakak pramuka kita tahu mengerahkan banyak sekali anggota pramuka. Baik. Silakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf saya akan memanggil kakak-kakak. Baik Kak, kami dari Koordir Nasional Gerakan Pramuka telah membuat surat edaran menghimbau para kuartir daerah dan kuartir cabang untuk mengadakan kegiatan peduli Lebaran. Seperti contoh di DKI Jakarta itu ada 5 wilayah. Kami mengerahkan adik-adik penggalang dan penegak untuk membantu di terminal, di stasiun kereta api, di bandara dan di pelabuhan. Seperti contoh mungkin membantu menunjukkan di mana toilet, di mana musola, dan membantu para lansia untuk menuntun dan sebagainya. Dan di setiap kegiatan itu kami pun menyiapkan pos-pos kesehatan bagi para pemudik yang mungkin mereka pusing atau tekanan darahnya tinggi, mungkin ditensi. Nah, yang ketiga kami membantu sembako kepada para petugas seperti stasiun kereta api, pelabuhan dan terminal. Dan keempat kita pun menyiapkan hiburan bagi para pemudik. Dan insya Allah tanggal 25 kami akan mencanangkan kegiatan mudik lebaran di stasiun Gambir yang akan dilaksanakan hari Kamis jam 2 siang yang akan dicanangkan oleh Pak Menteri Menpora. Dan dengan tema Satu Indonesia untuk Satu Indonesia, jayalah Indonesiaku. Dan dengan moto Satyaku kubaktikan, dharmaku kubaktikan. Sekian Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih. Merah putih, kami sudah pakai merah putih Kak. Iya. Dan kami akan membantu untuk menyampaikan kepada pemudik bendera merah putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Lalu YKAI. Iya Pak. Ini ditunggu-tunggu nih, YKAI partisipasinya boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, YKAI. Kami sudah berdiri 32 tahun yang lalu. Kalau kami lihat yang mudik itu biasanya keluarga-keluarga muda, karena orang-orang tua mereka yang tadi silaturahmi Pak, Ibu itu di kampung-kampung, sedangkan keluarga itu pasti membawa anak-anak. Jadi semakin lama porsi anak-anak ini semakin banyak, dan kita tahu semakin tingkat kemacetan yang tinggi dan seterusnya itu perlu
diperhatikan juga hak-hak anak, bagaimana mereka aman, nyaman untuk pergi mudik. Jadi YKAI dalam hal ini bekerja sama dengan media, menyebarkan tips bagaimana pulang mudik bersama anak yang aman dan nyaman begitu. Satu itu, kemudian juga kami menghimbau tadi kalau dari pramuka kan di seluruh Indonesia nanti mungkin ada pramuka-pramuka, itu juga ditambahkan Ibu untuk melayani anak-anak juga, misalnya mendongeng supaya anak-anak itu tidak stres, tidak menangis di selama perjalanan dan seterusnya. Itu kami berkoordinasi nantinya di posko-posko itu ya? Ya, di posko-posko itu Pak. Mungkin bisa mendongeng itu tadi juga bisa, radio melantunkan lagu-lagu untuk anak-anak dan seterusnya, semacam itu. Jadi suatu gerakan. YKAI tidak sendiri karena teman-teman IRSI sudah berada di posko-posko tersebut, tentunya ini menjadi satu gerakan nasional untuk peduli anak Indonesia. Terima kasih. Satu saja Bu, tips apa yang Ibu sedang sosialisasikan untuk mudik yang aman, mudik merah putih yang aman bersama anak-anak? Ya, misalnya sebenarnya secara keseluruhan juga, seperti kalau membawa kendaraan itu tadi yang motor-motor 2,5 juta itu bagaimana, harus ada juga pemecahannya. Jadi misalnya naik motor jangan sampai anak masuk angin. Misalnya itu harus pakai tutup telinga dan sebagainya. Itu juga salah satu caranya gitu. Jangan sampai anak ada kan peristiwa tahun-tahun lalu anaknya sudah meninggal karena terhimpit dan sebagainya. Ini masalah yang sangat serius gitu. Mau silaturahmi tetapi nantinya bencana itu tidak kita kehendaki sama sekali. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Dirjen bisa lanjutkan. Ini ada kasus-kasus yang untuk anak, Pak. Ya, terima kasih. Memang ada 3 tahun yang lalu, jadi naik sepeda motor anaknya digendong itu, begitu sampai di Cirebon, ya kurang lebih di Cirebon istirahat, ternyata anaknya sudah meninggal. Jadi ya, memang kita anjurkan jangan naik sepeda motor bawa anak. Makanya kita siapkan sepeda motornya, kita siapkan truk, kemudian semua penumpangnya gratis kita naikkan bis. Jadi kita antar ada 3 kota, yaitu kota Purwokerto, Yogyakarta, dan Semarang. Sebenarnya kita sudah mencoba, dan ini terima kasih sekali Prof dan Mbak Huges acara ini. Jadi luar biasa merah putih. Jadi kita untuk merah putih kan gitu. Jadi kita bagaimana bangsa ini untuk betul-betul Lebaran ini menikmati betul-betul Lebaran dengan yang baik, yang sopan, karena berlalu lintas itu tidak gampang. Jadi kita mengharapkan teman-teman yang menggunakan mobil pribadi yang kurang lebih dari Jabodetabek ini perjalanan kurang lebih 4 juta, yang mobil pribadi ini juga 4 jutaan lah kurang lebih. Jadi saya takut kalau ini juga akan menjadi masalah nanti setelah jalan tol. Biasanya ada setelah jalan tol dan RRI selalu menyiarkan. Jadi nanti Bu Niken, Bu Dirut ini kita selalu, karena tetangga kantornya, dan Pak Dirjen kantornya tidak tetangga, jadi kita selalu tukar informasi. Jadi kami pantau seluruh Indonesia, dan bangsa ini harus menikmati Lebaran ini dengan baik, sopan, dan tidak berlalu lintas yang tidak sopan. Kalau memang mau menjaga keselamatan secara keseluruhan, kira-kira begitu. Mbak Huges, Ya, masih Pak. ada itu yang merenung-renung kok saya nggak ditanya. Dari Hiprada itu, dari Hiprada. Dari Hiprada, silakan Pak. Ya, boleh dibantu mikrofonnya Bapak-Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hiprada selalu siap sejak tahun-tahun yang lalu juga bergabung, apalagi sekarang ada isi, lebih bersemangat lagi. Dan kami juga berdampingan dengan adik-adik pramuka, selalu untuk mendampingi, dan kami juga menginformasikan ke cabang dan daerah-daerah untuk bersama-sama bergabung. Dan kami dengan tenaga yang ada, walaupun udah
sepuh-sepuh atau sudah lansia juga tetap semangat untuk memberi contoh kepada yang muda-muda. Merdeka! Merdeka! Salam Pramuka! Salam! Salam Yuprada! Salam. Salam. Mbak Uges, Ya, Pak. sebelum lanjut ya, ini ada kuisnya. Oh ya. Kuis yang ke-1, apa artinya IRSI? Apa? Ya, Apa kepanjangan dari artinya IRSI. IRSI? Kepanjangannya apa? Ini untuk pemirsa yang ingin menjawab pertanyaan ini, ikuti kuisnya dan ada hadiah menarik dari Yayasan Damandiri. Anda bisa kirim ke 0878 759 67404 atau Anda bisa kirim juga ke 0878 75 96 7443. Sekali lagi pertanyaannya. Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan atau bisa lihat di layar kaca Anda 08 787 596. Bapak nyatet ya, Pak? Ya, saya ulangi 0878 759 67404 atau 087 875 967 443. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kepanjangan IRSI? IRSI. Pertanyaan kedua. Itu baru satu ya? Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa adalah kepanjangan Posdaya. Apa kepanjangan dari Posdaya? Yang ini kami percaya pemirsa kita pandai-pandai, jadi tidak perlu diberikan pilihan ganda. Jadi langsung jawab pertanyaannya, apa itu Posdaya, apa kepanjangan dari Posdaya, dan Anda bisa kirimkan ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Ada hadiah menarik buat Bapak dan Ibu sekalian dari Yayasan Damandiri. Kita akan siapkan beberapa buah handphone untuk pemenang. Wow. Jadi pemirsa di studio juga boleh kirim loh. Kirimkan jawaban sebanyak-banyaknya dan nanti kita akan pilih jawaban yang paling tepat dan yang paling beruntung untuk mendapatkan hadiah handphone dari Yayasan Damandiri. Kita lanjutkan. Kembalikan sekarang Pak Dirjen. Pak Dirjen kita. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama barangkali juga terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen Perhubungan Darat tadi, kita juga sedang mengkampanyekan agar supaya perusahaan-perusahaan dapat juga ikut menyediakan bus untuk mudik. Sepanjang pengetahuan kami dari sosialisasi yang kita adakan sekarang ini sudah kurang lebih ada cukup banyak perusahaan dan diperkirakan ada kurang lebih 70.000 pegawai yang nanti akan difasilitasi oleh perusahaannya untuk mudik ke kampung masing-masing. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, gerakan masyarakat mandiri sebagaimana diketahui tujuan utamanya adalah membangun dan memberdayakan keluarga terutama di pedesaan. Memang kita memanfaatkan situasi mudik merah putih ini, tetapi ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Haryono, bantuan dalam bentuk bendera merah putih untuk terutama keluarga miskin di pedesaan di dalam konteks meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian buku pelajaran kepada anak usia sekolah. Nah, yang ketiga dan yang keempat tentu kami berkomitmen untuk membantu, yaitu yang pertama adalah edukasi publik. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Biakto bagaimana Posdaya yang tadi menjadi teka-teki yang nanti ditawarkan pada masyarakat. Konteksnya Posdaya ini adalah bentuk kelembagaannya yang nanti akan mempunyai peran yang aktif di dalam melaksanakan fungsi-fungsi edukasi tadi. Kami sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu merasa ikut bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai macam materi yang dikaitkan dengan peningkatan ketahanan masyarakat dalam arti luas. Tadi sudah disampaikan misalnya bagaimana meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat. Betul. Salah satu fasilitas infrastruktur komunikasi yang kami bangun adalah yang disebut dengan pusat layanan internet kecamatan misalnya. Itu adalah bentuk infrastrukturnya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ketersediaan kontennya. Nah, bagaimana konten-konten ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan dalam rangka mendapatkan akses sekaligus mengetahui pusat-pusat pemasaran dari produk-produk yang ada di desa-desa tersebut. Dan ini kami himbau betul kalau memang IRSI atau terutama dalam konteks ini tentu gerakan masyarakat mandiri ini bisa memanfaatkan infrastruktur komunikasi yang telah kami bangun cukup banyak.
ada yang namanya desa berdering, ada yang namanya desa informatif, yang praktis tersebar di hampir seluruh desa di Indonesia. Tentu dalam hal ini infrastruktur tersedia, tapi dia tidak akan menjadi mubazir kalau kita tidak bisa menyediakan konten atau materi-materi yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dan ini saya kira maksud dan tujuan kami untuk bekerja sama terutama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial maupun Yayasan Sejahtera Mandiri ini di dalam konteks lebih meningkatkan gerakan masyarakat mandiri. Terima kasih, Prof. Pak Dirjen, kita memang bermaksud pada bulan September nanti setelah Hari Raya Idul Fitri kumpul-kumpul dengan Bu Niken, kumpul-kumpul dengan Yayasan Mandiri, DNIKS akan mengadakan satu networking tidak saja di Radio Republik Indonesia tapi juga radio-radio swasta mempergunakan itu tadi jaring-jaring internet yang ada. Kalau boleh kami menambahkan barangkali sekarang ini di Indonesia ada kurang lebih hampir 200 TV operator, jadi bukan hanya 10 yang di Jakarta, tapi ada juga TV-TV lokal, ada juga yang hampir 2000 radio-radio lokal, yang semuanya membutuhkan konten-konten edukatif tadi. Kalau kita lihat sekarang peran media, khususnya media penyiaran, barangkali belum optimal dalam konteks melakukan edukasi, karena lebih dominan entertainmentnya. Oleh karena itu dengan network ini, dengan kerjasama seperti ini kami harapkan ini juga terbuka bagi kelompok-kelompok masyarakat lain yang hadir di sini agar supaya dapat memanfaatkan ketersediaan ruang-ruang publik tadi sebagai bagian dari pembelajaran publik. Kami menyambut baik Prof dalam hal ini dan kami siap memfasilitasinya. Terutama teman-teman dari perguruan tinggi, Prof. Perguruan tinggi nanti akan ada semacam reporter dari perguruan tinggi dalam rangka gerakan kuliah kerja nyata. Ada satu lagi mungkin menarik, kami juga menyiapkan program-program yang kami sebut media literasi. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melek media tadi ya, karena media itu bukan hanya punya satu fungsi tapi banyak fungsi. Selain entertainment juga menjadi salah satu fungsinya adalah perekat bangsa, dan media literasi menjadi salah satu kurikulum penting saya kira yang tidak diajarkan di sekolah tapi diajarkan di ruang publik tadi. Bagus. Bu Niken ada komentar? Ya, RRI bersama IRSI bersama Damandiri dan semua lembaga kita akan siap untuk terus membangun masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat cerdas ya. Masyarakat cerdas tentu. Bukan cerdas, waras dan mandiri, economically mandiri ya. Cerdas gak waras bahaya. Kita masih punya informasi penting yang akan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita semua perihal mudik merah putih ini di segmen yang terakhir nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya. Iya. Pak Uges, kita masih punya barang 5 menit. Bagaimana kalau kita bagi 1 menit gitu. Mulai dari Pak Suroyo. Terima kasih Prof. Jadi untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 2011 ini pemerintah telah siap sepenuhnya baik infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada. Yang penting semua masyarakat patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, baik kalau naik kendaraan maupun ke stasiun, ke terminal, ke bandar udara. Perhatikan jangan percaya sama calo, bawa barang-barang berharga dikurangi, nggak usah banyak-banyak, yang penting-penting saja. Sebelum pergi
tempat tinggal dititipkan kepada lingkungan. Jadi nanti supaya nanti pergi tidak ada masalah. Jadi nanti jangan tinggal pulang kampung balik kanan di tempat tinggalnya sudah banyak masalah, nanti hilang barangnya juga itu tidak bagus. Kemudian nanti di tempat tujuan, di tempat mudik di kampung juga saya minta untuk menjaga ketertiban di sana. Jadi kalau kaitannya dengan merah putih, bawa bendera merah putih dari Jakarta. Boleh saya juga titip, kalau memang mau ke kantor saya titipin nanti. Bertambah lagi benderanya. Silakan Bu. Ya, RRI akan terus memberikan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang melakukan perjalanan baik melalui darat, laut, ataupun udara. Berhati-hati apabila ditawari makan atau minum, karena beberapa tahun lalu itu sering sekali terjadi adanya hipnotis, kemudian gendam dan lain sebagainya, sehingga banyak ada beberapa penumpang itu yang pingsan sampai 2 hari baru sadar kembali. Oleh karena itu masyarakat kami himbau untuk berhati-hati, dan untuk masyarakat yang membutuhkan informasi selalu mendengarkan RRI, dan mohon juga berbagi kepada masyarakat yang lain apabila terjadi hal-hal yang ingin diinformasikan kepada masyarakat. Dan RRI juga akan memberikan hiburan dan pelayanan kepada publik. Juga RRI telah membagikan bendera khususnya untuk masyarakat di perbatasan, karena banyak saudara-saudara kita di perbatasan yang tidak bisa pulang kampung. Jadi RRI sudah membagikan bendera merah putih, selain itu juga membagikan radio untuk masyarakat di daerah perbatasan. Wow. Putri Indonesia. Luar biasa, sampai radio diberikan juga ya. Kami Yayasan Putri Indonesia berkonsisten untuk mengikuti menyemarki program Mudik Merah Putih nanti tanggal 26, dan juga kami bersedia dengan senang hati 100% untuk menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat selama mudik berlangsung, dan kita akan terus berikan pesan-pesan dari Mudik Merah Putih ini dan juga lembaga-lembaga yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Terima kasih. Iya, kelihatannya kalau Putri Indonesia yang bisa laris ini. Iya, saya lama-lama bisa digeser ini Pak. Pak Parni. Iya, Pak Parni. Siap. IRSI bersemboyan siap sukarela. Saya menghimbau semua teman-teman simpatisan IRSI baik di dalam dan luar negeri, karena sudah ada Prof permintaan dari Hong Kong, dari Singapura, dari Istanbul dan dari London dalam beberapa hari terakhir untuk bergabung. Saya ingin ingatkan Anda bisa membantu, tidak harus datang ke posko, tapi di tempat Anda. Bagilah hati Anda. IRSI bekerja dengan hati, berbagi cinta. Mari berlebaran dengan penuh rasa cinta. Lebaran with love for Indonesia. Kita Prof, tadi saya katakan bekerja keras, cerdas, waras, dan ikhlas. Keikhlasan yang kurang. Keikhlasan inilah yang harus kita tumbuhkan dengan semangat Lebaran Merah Putih demi Indonesia, demi kemanusiaan universal. Terima kasih. Pak Dirjen. Kiranya melalui Mudik Merah Putih ini kita dapat membina kebersamaan dan terutama kepedulian untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi di dalam kebersamaan dan kepedulian kita bersama. Terima kasih. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih para tamu-tamu istimewa kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah, Pak, ada hadiah menarik kan dari Bapak, dan silakan kirimkan SMS sebanyak-banyaknya ke 087 875 967 404 atau 087 875 967 443 dengan pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan IRSI, apa kepanjangan Posdaya. Dan jangan lupa, saya mendapat pesan dari saudara-saudara kita,
Nakerwan, TKI, TKW yang ada di Hong Kong, yang ada di Tokyo, yang ada di Singapura dan Malaysia dan lain-lain. Biarpun mereka Nakerwan, jangan disangka mereka itu kaya raya. Jangan sampai begitu sampai di Indonesia diperas habis-habisan. Jangan, mereka itu bekerja keras, mereka itu bekerja 24 jam kadang-kadang. Mereka adalah warga negara kita, mereka adalah saudara kita. Terimalah mereka sebagaimana sebaik-baiknya, karena mereka juga ingin berlebaran. Akhirnya, kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi pada acara berikutnya di Gerakan Masyarakat Mandiri. Iya ya ya, iya ya ya, iya ya ya. Ini buat yang pulang mudik, nanti balik ke Jakarta jangan bawa saudara banyak-banyak. Buat Nakerwan, selamat datang di Jakarta. Di sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang tak tertentu. Ke Jakarta aku kembali bareng-bareng ya. Siap. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang akan terjadi. Sekali lagi yang lebih keras, yo! Ke Jakarta akan kembali, walaupun apa yang akan terjadi. Kita ulang dari awal depan. Di sana rumahku. Dalam kabut biru, hatiku sedih, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku, Bapak. Di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang tak tertentu. Saya pengen dengar yang di panggung kehormatan ke Jakarta.